Sahabat Seruya dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di kawasan Tanah Luwu dan juga Tanah Toraja, berjumpa kembali dalam acara Koran Suruya hari ini. Dan hari ini kita akan mengurai berbagai fokus berita yang terdapat pada Koran Suruya hari ini, yaitu diantaranya adalah berkaitan masih dengan rangkaian sengketa pilkada dan juga nanti ada berkaitan dengan festival durian. Saya tidak sendiri, saya bersama Bung CBD Hairul Badut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bung Ijan, sahabat Koran Suruya, kita bersua kembali di program kesayangan kita Koran Suruya hari ini edisi Rabu, 12 Februari 2025. Nah, Bung Ijan, sahabat Koran Suruya, memang masalah persidangan MK ini, sengketa pilkada Palopo memang menjadi hal yang menarik, berita yang menarik, karena menjelang sidang 17 Februari nanti memang banyak hal yang terungkap, banyak hal yang mencuat ke publik, dan Seruya menilai bahwa masyarakat butuh informasi terkait lengkap hal ini, semuanya. Tidak ada hoaks, tidak ada isu-isu, dan kita mencoba untuk mengurai berdasarkan hasil penelusuran tim redaksi Koran Suruya. Dan yang menjadi perhatian kita ini berkaitan dengan atensi sidang tambahan yang disampaikan oleh Saldi Isra, itu berkaitan dengan nanti akan mengkonfrontir para saksi atau pihak terkait. Nah, ini gimana? Ya, ini yang menarik, Bung Ijan dan sahabat Koran Suruya, bahwa pada persidangan lanjutan 17 Februari nanti ini akan menjadi persidangan yang menarik, menyita perhatian publik. Kayaknya komprehensif semuanya. Komprehensif ini. Ini kan Bonar Johnson ini saksi yang sudah dihadirkan pihak terkait dalam sengketa pilkada Palopo ini. Pihak terkait ini adalah paslon nomor urut 4, Trisal Tahir dan Ahmad Syarifuddin Daud, kan sudah bersaksi di persidangan sebelumnya. Nah, Majelis Hakim MK menilai memandang perlu menghadirkan saksi lain untuk mengkonfrontir apa yang disampaikan oleh Bonar Johnson. Nah, saksi yang akan dihadirkan ini adalah pihak dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Subdinas Pendidikan Jakarta Utara. Nah, ini akan menjadi persidangan yang alot, seru. Karena kalau kita melihat pada persidangan di DKPP, sidang etik yang berujung pemecatan 3 komisioner KPU dan sanksi keras terhadap 2 Bawaslu, ini tentu orang sudah bisa mereka-reka bahwa apa yang disampaikan saksi ini apakah juga akan sama konsisten ketika apa yang disampaikan di persidangan DKPP apakah juga sama ketika nanti dikonfrontir dengan Bonar Johnson ini. Nah, ada dua pendapat yang muncul ke permukaan. Pertama, kemungkinan pertama ini adalah 2 saksi ini sebagai saksi kunci ini akan menyampaikan hal yang tidak berubah. Artinya kesaksian di DKPP tetap akan konsisten, akan sama. Nah, ketika misalnya saksi dari Dinas Pendidikan ini sebagai pihak terkait yang mengeluarkan ijazah ini tetap konsisten, maka akan terbantai apa yang menjadi kesaksian Bonar Johnson ini. Sebaliknya, kalau misalnya saksi DKI, Dinas Pendidikan DKI ini mengingkari apa yang disampaikan dalam persidangan di DKPP, tentu saja lain cerita. Baik, menarik. Bung Hairul Badut, kalau tadi disampaikan bahwa pada sidang DKPP itu dari Dinas Pendidikan itu dia menyampaikan di depan majelis hakim, tapi juga didukung data. Nah, dalam sidang MK ini juga nampaknya Dinas Pendidikan itu menyampaikan dan data. Nah, ini yang jadi persoalan ini sekarang yang barangkali perlu dijelaskan. Ketika Bonar Johnson kemarin kan dia menyampaikan, tapi belum
didukung data. Nah, ini Iya, gimana? nah ini kan pada sidang yang lalu di MK itu kan setelah diskors ini persidangan lanjut. Nah, majelis hakim, tiga majelis hakim MK ini yang dipimpin Pak Saldi Isra ini kan melakukan musyawarah. Setelah musyawarah sidang dilanjutkan. Ada penyampaian ke Pak Bonar Johnson ini bahwa pertama siapkan ini. Misalnya seperti pengumuman kelulusan siswa pada tahun 2015-2016. Kemudian buku raport. Terus ajuan peserta ujian ke Dinas Pendidikan DKI dan masih ada beberapa hal. Nah, ini nanti akan dikonfrontir, akan disandingkan dengan data dan pengakuan alat bukti dari Dinas Pendidikan. Sama enggak? Nah, seperti itu. Nah, ini dua tadi. Saya ulang kembali bahwa kalau misalnya kesaksian Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Subdin Dinas Pendidikan Jakarta Utara sama seperti apa yang disampaikan di sidang DKPP, hampir dipastikan bahwa ya kesaksian Bonar Johnson ini bertentangan dengan kesaksian nantinya dari pihak saksi Dinas Pendidikan ini. Tetapi kalau dia ingkari DKPP, kesaksiannya di DKPP akan nyambung dengan kesaksian Bonar. Tetapi sahabat koran serugian netizen perlu dicatat ketika misalnya saksi dari Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Subdin tidak konsisten terhadap kesaksiannya di DKPP, bisa berujung ke pidana. Ada sanksi. Ada sanksi. Merujuk pasal 242 KUHP pidana, itu bisa diajukan ke pihak kepolisian. Dan ancaman hukumannya tidak main-main. 7 tahun ini penjara. Artinya, kesaksian di DKPP kemarin itu menyebabkan Komisioner KPU Palopo 3 dipecat. Terus disanksi keras. Berdasarkan kesaksian itu, ada korban dari penyelenggara. Nah, ketika misalnya di sidang per DKPP nanti Dinas DKI ini mengingkari apa yang disampaikan, tidak konsisten, keluar dari apa, kan sudah bisa kita tebak ini apa-apa. Berarti kasihan dong penyelenggara yang sudah dipecat akibat kesaksianmu. Terus ketika hadir di MK, lain yang kau sampaikan. Ini akan menjadi akan menjadi catatan tersendiri bagi majelis hakim dalam memutus perkara sengketa Pilkada Palopo nantinya. Kemudian yang menjadi catatan di sini sebenarnya bahwa dari 52 alat bukti yang diajukan pemohon sebenarnya sudah ada di tangan majelis hakim. Sebenarnya sudah ada. Tinggal nanti kita melihat dalam memutus sebenarnya perkara di sengketa pilkada ini ada dua yang menjadi dasar sebenarnya. Pertama adalah alat bukti dan berdasar kesaksian saksi. Kita percaya bahwa apapun yang akan diputuskan majelis hakim nantinya terkait sengketa pilkada Palopo, itulah yang terbaik bagi masyarakat Kota Palopo dan bagi Kota Palopo sendiri. Baik, sahabat koran Surabaya, menarik sekali ya. Nanti kita akan bahas kembali setelah pesan-pesan berikut. Tim Resmob Satreskrim Polres Palopo berhasil mengungkap dan menangkap pelaku tindak pidana pencurian yang terjadi di Jalan Dahlia, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara. Penangkapan dilakukan di Jalan Carede, Kelurahan Ponjalai, Kecamatan Wara Timur, setelah serangkaian penyelidikan yang dilakukan tim yang dipimpin Kanit Pidum Ibda Hewit Manurung, didampingi dalam tim Resmob Aibda Ronald Effendi. Kanit Pidum Ibda Hewit Manurung menjelaskan jika korban AA 23 tahun seorang mahasiswa melaporkan kehilangan laptop miliknya. Menurut keterangan korban, pada pukul 00.30 WITA, adiknya meletakkan laptop tersebut dalam keadaan menyala di atas meja di dalam rumah. Saat korban terbangun sekitar pukul 1.40 WITA, laptop tersebut sudah raib. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian senilai 4 juta rupiah dan segera melaporkannya ke Polres Palopo. Berdasarkan keterangan korban, saksi serta bukti yang kuat,
tim Resmob berhasil mengidentifikasi pelaku atas nama RSP alias Panther 32 tahun yang diketahui beralamat di Jalan Carede, Kelurahan Ponjalai, Kecamatan Warak Timur. Setelah mendapatkan informasi, tim langsung bergerak menuju rumah pelaku dan melakukan penangkapan. Pelaku kemudian digelandang ke Mapolres Palopo untuk diproses lebih lanjut. Dalam pemeriksaan, pelaku akhirnya mengakui perbuatannya. Diketahui RS alias Panther merupakan residivis kasus pencurian pemberatan dan telah 4 kali menjalani hukuman di lapas dengan kasus yang sama. Saat ini pelaku masih menjalani pemeriksaan lebih lanjut di Mapolres Palopo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Berkaitan dengan pelaku sudah menjalani 4 kali masuk lembaga permasyarakatan, jadi untuk saat ini pengetahuan kami berdasarkan undang-undang yang berlaku untuk masa hukuman yang akan dijalani oleh pelaku yaitu ditambahkan 1/3 dari putusan hukuman maksimal yang diterima nantinya. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Putri Karlina, Seruya TV mengabarkan. Ya, sahabat Seruya, kembali lagi dalam Koran Seruya hari ini. Menarik sekali tadi bicara soal alat bukti dalam proses sengketa pilkada, khususnya yang terjadi di pilkada Kota Palopo. Nah, bicara soal alat bukti kan dari DKPP maupun dari sengketa yang di MK itu kan ada yang kalau kita lihat bahwa para pihak terkait itu dia menyampaikan kemudian didukung oleh data. Nah, tentunya ini kan ada dari pihak yang memang dengan data, tapi ada yang dengan menyampaikan dengan lisan, tapi belum didukung oleh data. Nah, ini kan bicara zaman era digital. Nah, apakah nanti data digital juga bisa menjadi bagian? Kalau menurut saya pribadi, bahwa di zaman era modern seperti ini, semua pasti MK ini kan pasti juga merujuk ke situ. Apalagi terkait masalah pendidikan. Ini kan DKI Jakarta, ini bukan ibu kota negara. Masa dia tidak memiliki data yang otentik dan tidak memakai infrastruktur digitalisasi. Nah, kita percaya pasti dia pakai. Beda kalau misalnya di daerah pedalaman, daerah pelosok. Nah, ini kan sebenarnya sahabat Koran Seruya, netizen, bahwa pihak pemohon ini, pasangan FKJ Nur ini kan dalam mengajukan sengketa pilkada Palopo ini kan tentu dia memiliki bukti. Diajukan beberapa bukti. Kalau tidak salah bukti awal itu 52. Dan di situ beragam alat bukti. Terus setelah sidang sengketa DKPP juga diajukan tambah lagi hasil sidang DKPP juga diajukan sebagai bukti tambahan. Nah, KPU sebagai pihak termohon di sini juga menyiapkan bukti, alat bukti dan saksi untuk mengkanter pelaporan pemohon. Nah, pihak terkait juga Trisal Tahir ini juga tentu Trisal Tahir Rahmat Syarifudin Daud tentu juga menyiapkan alat bukti dan saksi-saksi untuk memperkuat mereka bahwa apa yang digugat oleh pemohon ini itu tidak benar. Ini kan saling menyiapkan alat bukti dan disinilah tentunya pada sidang 17 Februari nanti akan menjadi final dari proses sengketa ini. Dari disinilah ending dari apa yang menjadi tanda tanya selama ini terkait sengketa pilkada Kota Palopo. Nah, tentunya kalau menurut saya Bung Ijan dan sahabat Koran Seruya, kita serahkan sepenuhnya kepada MK untuk memutus sengketa ini. Apakah menerima gugatan FKJ Nur atau menolak gugatan itu? Kan yang menjadi fokus kita ini sekarang masalah konsistensi dari pernyataan pihak-pihak terkait. Artinya dari Dinas Pendidikan Jakarta. Nah, tentunya yang tadi Bung Hairul katakan bahwa
harus garis lurus dari waktu sidang DKPP dan sidang MK yang Ya. dilaksanakan. Kan sebenarnya begini, pihak Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini dan Subdin Dinas Pendidikan Jakarta Utara ini kan sudah bersaksi di DKPP kemarin. Sebenarnya sudah jelas ya. Sudah jelas apa yang disampaikan terkait persoalan ini. Nah, katakanlah apa yang disampaikan di DKPP Ya. tidak sama nanti ketika di berlawanan ya ada Ya. konsekuensinya juga. Ya. Mereka bisa dilaporkan ke pihak kepolisian dan itu bisa kena pidana. Itu bisa melanggar pasal 242 KUHP pidana. Ya. Ancamannya itu tidak main-main. Ya. Dan tentu saja ada pihak-pihak di Kota Palopo yang siap melaporkan itu. Termasuk Bonar Johnson ini. Ya, ya. Ketika nanti terbukti apa yang disampaikan Bonar Johnson di dalam persidangan itu adalah tidak benar, dia juga bisa dipidana. Ya. Kan negara ini kan punya piranti-piranti hukum. Iya. Orang tidak bisa berbuat seenaknya. Nah, seperti itu. Jadi sahabat Koran Surya, artinya dari sidang pertama di DKPP dan MK ini sebenarnya majelis hakim baik yang di DKPP dan di MK ini sudah melengkapi semua apa yang menjadi harapan masyarakat. Ya, Nah, itu gitu. seperti itu. Ya. Nah, saya pikir saya tidak usah berpendapat itu. Iya. Karena ketika saya berpendapat ke situ Bung Ijan, sama saja saya sudah memponis. Iya. Tetapi ada hal yang menarik saya baca di beberapa laman media online. Iya. Yaitu bahwa pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Pak Sarjoko ini sudah menyampaikan ke publik melalui beberapa media online termasuk Koran Surya di laman website itu bahwa mereka tidak akan mengingkari apa yang sudah mereka sampaikan. Karena dampaknya mereka juga ya. Mereka menyatakan bahwa Pak Sarjoko ini menyatakan bahwa pihaknya akan tetap konsisten. Ya. Apa yang disampaikan di DKPP itu juga akan disampaikan di sidang MK nantinya. Semoga begitu. Ya, dan semua ini kan kredibilitas lembaga lembaga pendidikan ini. Ya. Ini kan kalau misalnya dia inkonsisten, maka akan memberikan dampak negatif terhadap lembaga pendidikan itu. Ya. Baik, sahabat Koran Surya di mana saja berada, itulah tadi berkaitan dengan sengketa pilkada yang di MK, tetapi sudut pandangnya adalah bagaimana pihak terkait dapat membuktikan apa yang dibutuhkan dalam sidang abstensi tambahan di sidang MK tanggal 17 Februari 2025 nanti. Dan Koran Surya akan nanti kita menampilkan. Ini kan apa namanya MK ini kan akan me-live-kan ini melalui channel YouTube-nya, dan insya Allah Koran Surya juga akan menyadur live streaming YouTube MK. Nah, harapan kita masyarakat Kota Palopo untuk menyaksikan live itu dan melihat bagaimana proses persidangan, bagaimana apa. Intinya bahwa MK ini adalah pilar terakhir dalam menyelesaikan sengketa pilkada Kota Palopo. Nah, saya juga kembali mengutip apa yang disampaikan Bapak PJ Wali Kota Palopo, Bapak Firman Sadepe, bahwa mari kita tunggu putusan MK. Apapun putusan MK itu, apakah menerima gugatan pemohon atau menolak, kita terima dengan legowo, karena ini adalah proses yang sudah sesuai prosedur. Proses demokrasi. Tidak ada hal yang keliru situ. Nah, Pak PJ Wali Kota Palopo juga ini menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga keamanan, kondisi Kota Palopo lebih terjaga, tertib, dan aktivitas masyarakat tidak terganggu dengan proses ini. Nantinya siapapun yang terpilih untuk memimpin Kota Palopo ke depan, kita berharap bahwa apa yang dia adalah wali kota kita. Dia adalah wali kota kita. Katakanlah misalnya Pak Trisal Tahir bersama Ahmad Syarifuddin Daud yang diberi amanah untuk memimpin Kota Palopo, maka kita terima semua dan kita ikut menyokong, mendukung program-program pasangan ini. Sebaliknya misalnya bukan rezeki beliau berdua karena putusan MK, maka pihak-pihak terkait pun juga harus menerima itu. Palopo ini adalah
kota yang butuh pemimpin yang bisa mengayomi semua Seluruh pihak, masyarakat. lapisan masyarakat. Apalagi kan Kota Palopo ini adalah jantung dari wilayah Luwu Raya. Palopo ke depan diharapkan maju pesat, tumbuh, dan pemerintahnya tetap berpihak kepada kepentingan rakyat. Baik. Ya, sahabat Koran Suraya, akhirnya kita harus mengikuti pesan-pesan berikut sebelum kita akan Ya. mengikuti Koran Suraya hari ini berkaitan dengan Festival Durian. Kita ikuti pesan-pesan berikut. Siap. Selesai SMA, bingung mau kuliah di mana? Lagi cari kampus di Luwu Raya yang sudah terakreditasi unggul dan punya segudang pilihan jurusan? Mau jurusan ekonomi atau akuntansi? Pasti ada. Suka dunia sains dan teknologi? Kami punya. Tertarik jurusan kesehatan, keguruan, atau agama? Jangan khawatir, semua tersedia. Bahkan kalau kamu ingin lanjut ke program pasca sarjana, UM Palopo solusinya. Yuk, buruan daftar di Universitas Muhammadiyah Palopo untuk tahun ajaran 2025-2026. Pendaftaran dibuka mulai 1 November 2024 sampai 4 September 2025. Pilih dari 6 jalur pendaftaran yang fleksibel. Gratis biaya pendaftaran untuk semua jalur kecuali jalur reguler. Biaya SPP-nya bisa diangsur. Bingung soal biaya kuliah? Tenang, UM Palopo menyediakan berbagai macam beasiswa mulai dari beasiswa masuk hingga lulus kuliah. Masih kurang? Ada juga peluang kerja ke luar negeri. Yuk daftar sekarang, datang langsung ke alamat atau daftar online di website resmi UM Palopo. Nikmati layanan One Day Service. Universitas Muhammadiyah Palopo tumbuh mendunia. Ya, sahabat Koran Suraya, kembali lagi kita menyimak berkaitan dengan berita-berita Koran Suraya hari ini yang menyoroti tentang Festival Durian. Ya, komoditas pertanian yang saat ini lagi diperbincangkan dengan berbagai jenis pemasaran dan sebagainya. Nah, ini bagaimana nih, Bung Heru Bederun? Ya. Berkaitan Festival Durian. Kota Palopo akan menjadi tuan rumah pelaksanaan Festival Durian Sulawesi 2025. Nah, sesuai dengan agenda event ini akan digelar selama 2 hari, mulai dari tanggal 22 sampai dengan 23 Februari. Ya. Nah, dalam kegiatan Festival Durian Sulawesi 2025 ini akan banyak kegiatan yang akan memeriahkannya, seperti basar durian, seminar tentang durian, terus menghadirkan berbagai jenis durian dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, ini tentu secara tidak langsung ini memberikan dampak positif bagi Kota Palopo, terutama bagi pelaku usaha durian ini, bagi petani dan UMKM yang selama ini mengelola durian. Nah, ini tentu katakanlah misalnya seminar tentang bagaimana sebenarnya budidaya durian. Nah, seminar ini akan diharapkan diikuti oleh para petani-petani durian kita. Karena ini kan boleh kita bilang ini petani juga mesti memiliki pengetahuan mendalam tentang, bukan tradisional saja. Tidak seperti ini dulu, asal tanam. Nah, sekarang ini kan contoh lah misalnya seperti ini. Durian itu kan kalau kita tanam ini tidak langsung menghasilkan. Butuh kesabaran, butuh waktu untuk menanti. Durian itu 4-5 tahun baru bisa berpenghasilan. Nah, dalam proses 4-5 tahun ini apa yang akan dilakukan oleh petani? Nah, ini akan diurai dalam seminar itu. Termasuk petani durian kita akan dikenalkan bagaimana varietas durian yang unggul. Apalagi kan sahabat Koran Suraya, netizen Kota Palopo ini kan dari tahun 80-an sampai dengan era awal tahun 2020 itu dikenal sebagai daerah penghasil durian di Sulawesi Selatan. Nah, cuman sekarang ya harus kita sadari bahwa durian-durian Kota Palopo ini sudah mulai tergerus. Katakanlah wilayah Latupa ini. Latupa ini kan kalau Latupa identik dengan durian.
Jadi setiap orang datang Iya. karena kalau musik. Ketika kita pergi rekreasi ke Latupa, durian. Iya. Tapi ternyata Latupa ini yang dikenal sebagai penghasil durian itu tidak seperti itu lagi. Memang masih banyak durian ditemukan dijual di Latupa, tetapi bukan mie durian Latupa itu. Durian yang dipasok dari luar daerah. pasar Ya. kayaknya. Atau misalnya dari Sabang, dari Baibunta. Nah, durian itu dijual seolah-olah durian produk Latupa. Beda itu durian Latupa, Pak Bung Ijan. Ada memang kekhasannya, dan ada durian Latupa yang semua orang Palopo tahu, ada namanya durian loptel. Tahu durian loptel? Tidak perlu saya sebut secara gamblang apa maksud dari durian loptel. Tetapi durian ini sangat identik dengan kota Palopo. Nah, sebelum kita mengurai jauh tentang Festival Durian Sulawesi 2025, kita akan mencoba menghubungi Kepala Dinas Pertanian Kota Palopo ini. Pemrakarsa. Ya, kita akan coba untuk mengurai, mewawancara Kepala Dinas Pendidikan, Dinas Pertanian Kota Palopo. Mudah-mudahan bisa tersambung. Iya. Ya, sahabat ya. Halo, assalamualaikum Pak Kadis. Ya, kami dari Koran Suruya ini mau wawancara kita terkait dengan rencana Festival Durian Sulawesi 2025 di Kota Palopo. Nah, Pak Kadis, kapan event ini diadakan? 22 Cina, Februari kan. Iya, di mana dipusatkan ini Pak Kadis? Di lapangan Pancasila rencananya. Nah, bagaimana kesiapan pemerintah Kota Palopo dalam hal ini Dinas Pertanian kan sebagai leading sektornya ini dalam rangka menyukseskan Festival Durian Sulawesi 2025, Pak Kadis? Iya. Kesiapan pemerintah kota dalam hal ini Dinas Pertanian, kami sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan Festival Durian ini, karena kita ketahui bahwa di saat musim durian ini kan harganya tidak terlalu dari sisi ekonomis tidak terlalu tinggi. Iya. Makanya setelah kita adakan festival ini akan meningkatkan nilai daripada hasil durian yang ada di Kota Palopo dan sekitarnya. Iya, siap. Nah, katanya dalam festival durian yang akan berlangsung selama 2 hari di Pak Kadis, akan diikuti juga petani-petani durian dari luar daerah ya, bukan hanya petani durian di Kota Palopo. Iya, itu akan diikuti oleh peserta festival ini dari Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Selatan. Iya, Sulawesi Selatan. Artinya akan banyak varietas durian dari berbagai daerah yang akan dihadirkan dalam festival durian ini. Misalnya durian khas dari Sulbar. Iya, kalau festival durian ini akan membawa durian-durian unggul yang ada di daerah masing-masing. Iya, seperti itu. Nah, itulah yang akan diperlombakan. Dan akan dijadikan produk lokal unggulan, dan pohonnya jenis durian ini akan disertifikatkan. Oh, seperti itu. Iya. Nah, Kota Palopo sendiri Pak Kadis ini kan tentu memiliki durian unggulan yang akan ditampilkan dalam festival Durian Sulawesi ini. Nah, kira-kira durian apa ini yang mau ditampilkan Kota Palopo? Kalau durian lokal khas Kota Palopo kita sendiri itu ada diantaranya jenis Saweri Gading. Saweri Gading. Iya, ada juga jenis namanya Polo ya. Iya. Atau apa yang bahasa anunya itu durian bun. Ya, betul. Durian khas Latupa ini Pak Kadis. Nah, kira-kira dalam festival durian ini kegiatan-kegiatan apa saja Pak Kadis yang menjadi agenda untuk meramaikan festival ini? Iya, ada beberapa
ada beberapa kegiatan. Pertama festival, kedua ada juga bagaimana cara mengembangkan durian lokal yang dimix dengan durian-durian dari luar. Misalnya untuk pohon durian lokal dapat di stek menjadi tiga jenis durian, kayak musangking, terus blackthorn, duri hitam, dan jenis durian lainnya. Artinya bisa dikembangkan dalam satu pohon itu tiga jenis durian. Dan ini melibatkan petani lokal. Ya, melibatkan petani lokal dan petani-petani durian yang mengikuti festival ini. Oh iya. Nah, ini kan Pak Gadis, ini festival durian ini kan sudah menyebar informasinya di masyarakat, terkhusus Kota Palopo. Nah, adakah nanti jual beli durian juga? Katakanlah masyarakat mau membeli durian di festival itu, memang ada dijual? Ada. Kita akan undang semua pedagang durian yang ada di wilayah Luhur Raya ini untuk ikut serta dalam festival ini. Jadi kita siapkan tenan-tenan yang akan kita tempatkan penjual durian di sekeliling pelaksanaan festival ini. Di mana lokasinya Pak Gadis? Tempatnya? Di seputaran Pancasila. Lapangan Pancasila, terpusat di lapangan Pancasila. Nah, terakhir Pak Gadis, apa harapan tak sebagai bagian dari pemerintah Kota Palopo yang menjadi leading sektor pertanian ini terhadap pelaksanaan Festival Durian Sulawesi 2025? Harapan kami dari khususnya pemerintah Kota Palopo dan lebih khusus untuk Dinas Pertanian Peternakan Kota Palopo ini sangat kita apresiasi dan sangat bersyukur atas pelaksanaan Festival Durian ini guna untuk peningkatan taraf ekonomi petani durian. Karena nilai panen durian kita pada musimnya itu nilai ekonomisnya terlalu kecil. Dan ini akan menjadi intaian semua pedagang durian yang ada di luar Sulawesi untuk menjadikan produk lokal durian Palopo ini bisa diekspor keluar, misalnya ke Malaysia dan ke Cina. Ya, siap. Terima kasih Pak Gadis waktu tak mengenai durian. Ya, makasih Pak Gadis. Siap, Kanda. Ya, Kanda. Ya, siap. Salam. Kalau sebenarnya itulah tadi festival durian. Jadi kalau kita lihat tadi ya, betul bahwa ini memang lebih mengedepankan untuk terjadinya peningkatan ekonomi dari komoditas durian. Nah ini bagaimana supaya masyarakat juga bisa meramaikan ini gimana? Iya, ada kan yang menarik pernyataan Pak Kadis Pertanian tadi Pak Ibnu Hasim bahwa petani durian kita ini setiap musim panen itu panen durian melimpah. Tetapi secara ekonomis nilainya tidak terlalu mengembirakan. Harga jatuh. Ya, ini juga menjadi persoalan serius yang perlu mendapat perhatian pemerintah. Bagaimana petani durian ini sejahtera. Nah, panen yang ditunggu dalam 1 tahun kan durian biasa satu dua kali ini berbuah. Nah, ketika tiba masa musim panen terus secara ekonomis anjlok, nah tentu tidak mendatangkan hari pertama, kedua, tiga mahal, tapi hari keempatnya. Nah, ini kan juga karena itu tadi bahwa wilayah Kota Palopo ini sudah diserang tanda petik ini durian-durian dari luar, sehingga kekasan durian unggulan lokal Palopo itu tertutupi. Nah, ada juga yang menarik dari penyampaian Pak Kadis Pertanian tadi bahwa petani-petani kita akan diberi pengetahuan dalam seminar bagaimana budidaya, memilih varietas, termasuk tadi ada diberi pengetahuan tentang teknik sambung tiga varietas durian yang disatukan. Nah, di festival durian ini juga tadi seperti penjelasan Pak Kadis bahwa Kota Palopo juga akan menampilkan beberapa durian lokal unggulan seperti durian Seweri Gading,
terus ada durian latupa yang saya sebut tadi dengan istilah lobtel, Iya. itu juga akan dihadirkan. Iya. Nah, kekhasan durian-durian Kota Palopo ini tentu sudah dikenal lama oleh masyarakat luas, tetapi seiring dengan perkembangan zaman, di mana durian-durian kita juga mulai Tertutupi oleh tergerus dengan daerah lain yang varietas duriannya lebih unggul, Iya. sehingga Kota Palopo ini jauh tertinggal. Dan Baik. harapan kita tentunya Bung Ijan dan sahabat Koran Suruya melalui Festival Durian Sulawesi 2025 yang dipusatkan di Kota Palopo bisa kembali menggairahkan durian-durian lokal unggulan Kota Palopo dan memberi manfaat yang besar Bagi terhadap ekonomi. ekonomi para petani durian itu sendiri. Baik, sahabat Koran Suruya, demikian beberapa hal yang sudah kita uraikan ya berkaitan dengan informasi atau berita Koran Suruya hari ini, dan akhirnya saya Bekti dan Bung Herod Bederu mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.